Ya, Mas Irfan, halo Mas. Halo, tes, dengar suara saya ya? Oke, dengar Mas. Wah, ngeri background-nya ya. Apa agak berantakan ya background-nya? Ya, sorry ini Mas, agak telat juga kita karena memang ada nunggu waktu sholat dan sebagainya. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, jadi mungkin ini agak panjang dikit, nggak apa-apa. Agak sampai dikit maghrib gitu. Jangan. Sebelum maghrib. Iya, sebelum maghrib ya. Ya, ya silakan Mas Irfan, mungkin bisa dilanjutkan biar nggak terlalu lama di perkenalan aku. Oke. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk teman-teman di sini yang sudah join, yang ada laptop, silahkan bisa dibuka dulu linknya di situ. Jadi kita kan akan langsung praktik bit.ly dt praktis. Nah, Jadi itu udah saya komentar. Ya, bit.ly dt praktis. Jadi itu tidak perlu internet yang kuat, cuma koneksinya harus stabil aja. Oke, silahkan teman-teman yang mempunyai laptop bisa untuk berkolaborasi karena kita sesuai dengan arahan awal bahwasanya kita akan ada sesi praktik gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bawa laptop bisa langsung ke situ. Yang menggunakan laptop lah kayak gitu. Itu ya. Pakai mural ya. Ya, ini paling gratisan ini. Ini melanjutkan materi design thinking ya Mas ya? Ya, melanjutkan. Kita langsung praktik aja nanti. Betul. Oke, udah banyak yang masuk nih. Kita cek. Oh iya, lumayan. Lumayan ya. Nah, ini mungkin aku share screen juga ya dari aku, nanti teman-teman yang lain pingin lihat. Oke. Oke, jadi untuk sore ini, untuk materi, kemudian ada buku-buku tentang design thinking, itu ada linknya di situ, bit.ly dt education, sudah saya compile semuanya, teman-teman bisa download, itu ada kitabnya, ada 2 kitab yang saya pegang untuk design thinking, karena menurut saya itu kitab paling sederhana, paling lengkap, dan paling enak dipelajari, bit.ly dt education, nah itu. Aku share aja di grup ya, iya. Materinya. Lanjut, Mas. Oke. Jadi langsung aja, perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Lutfi. Saya lulusan dari UNJ dan CU, dan sekarang masih menjadi riset asisten di PT UNJ. Kemudian kita langsung akan lanjut dari materi yang sebelumnya, design thinking ya, tapi kita lebih khusus untuk pendidikan, pembelajaran. Jadi project based learning. Kita review sedikit ya tentang project based learning. Jadi kan project based learning itu kan teaching metode mengajar di mana student center, dan kita memberikan kebebasan untuk si murid untuk mengeksplor. Setelah mengeksplor kemudian mengimajinasikan apa yang mereka kerjakan untuk mendapatkan pengalaman secara individual yang lebih yang meaningful. Jadi itu intinya project based learning. Nah, kenapa menggunakan project based learning? Karena project based learning kalau menggunakan design thinking itu menurut saya itu malah saling berkaitan. Karena nanti kita lihat, karena project based learning kan kita harus mencari sesuatu yang harus diselesaikan. Nah, untuk mencari sesuatu yang harus diselesaikan itu kita menggunakan design thinking itu tadi. Nah, kemudian karakteristiknya dari PBL ada 5 ya. Jadi di sini jelas ada driven question. Nah, driven question ini yang penting di design thinking, juga ada driven question yang mengarahkan untuk kita dapat memecahkan suatu masalah yang yang sedang kita istilahnya definisikan. Jadi untuk yang kali ini kan masalahnya tentang pembelajaran online ya Mas ya? Iya, betul. Ya, pembelajaran online. Jadi itu nanti kita menjadi case kita yang akan kita selesaikan, dan itu menjadi salah satu latihan kita untuk project based learning. Nah, tadi design thinking sudah dijelaskan ya. Jadi saya jelaskan sedikit lagi. Jadi itu adalah sebuah proses yang reversible, jadi bisa diulang dari empathize, define, ideate, prototype, test, dan terakhir saya menambahkan ada implement. Jadi ini desainnya ini desain dari Hasso Plattner dari Institute of Design of Stanford. Jadi selain itu masih ada 10 ada desain lagi yang lain, desain yang lain.
misalnya dari IDEO, dari Google mengeluarkan desain sprint, dari SAP, ada Double Diamond juga. Nah, itu sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak untuk model-model design thinking. Tetapi kita menggunakan desainnya yang dari Hasso Plattner karena yang saat ini populer dan baku. Tetapi kelemahannya adalah memang waktunya agak lebih lama dibandingkan dengan Google Design Sprint. Karena Google Design Sprint itu hanya membutuhkan 5 hari saja untuk menyelesaikan suatu masalah. Dari understand sampai validate. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita akan mencoba dengan menggunakan yang Hasso Plattner ini karena sudah baku. Ya ini. Dari empathize, define, ideate. Nah, kita tidak akan memprototype, test, dan implement. Karena waktunya tidak cukup ya, Mas, ya? Betul, betul. Nanti kapan-kapan lagi kita bikin sesi tersendiri. Ya, jadi saya ingin meluruskan ya. Jadi design thinking itu tidak hanya untuk apps, gitu ya. Jadi tidak hanya untuk apps. Jadi setelah empathize dan define, kita mengerti apa yang menjadi masalah kita. Kemudian kita mengideate. Nah, di ideate itu kita akan istilahnya mengeluarkan seluruh ide-ide kita untuk solusi apa yang masalah ini. Kemudian tadi benar kita menggunakan semacam polling untuk mencari ide terbaik. Nah, di prototype itu tidak harus prototype aplikasi, bisa prototype program, bisa prototype kebijakan dan sebagainya. Nah, di prototype ini nanti itu kan diujikan di kelompok kecil. Nah, kemudian ada testing dan kemudian diimplementasikan kalau di testingnya itu berhasil. Nah, untuk testingnya sendiri pun itu ada suatu metode. Kalau misalnya di apps itu misalnya Gorilla Method ya. Misalnya itu di Gorilla Method, jadi nanti menangkap usernya. Jadi usernya itu dia ngapain sih ketika dia itu berada di suatu program tersebut atau dia sedang menjalankan aplikasi tersebut. Nah, itu memang benar-benar direkam. Jadi itu memang untuk melaksanakannya itu bisa memakan waktu, bisa 2-3 hari sampai benar-benar itu usernya itu yang ingin yang ditangkap dari user itu tuh benar-benar terekam. Baru setelah itu kita baru bisa melihat, oh ternyata prototype ini berhasil, ternyata prototype ini sukses. Makanya kenapa di design thinking itu ada istilahnya fail with effective. Kenapa? Karena setelah kita itu kegagalannya itu ada dasarnya. Oh, kita punya ini gagal, kita ulangi lagi. Oh, kita masih punya ide ini, dicoba lagi. Jadi fail with effective. Itu kata kuncinya dari design thinking. Nah, kemudian kita hanya akan 3 ini, empathize, define, dan ideate. Jadi langsung aja apa yang akan kita lakukan sekarang. Jadi kita tidak akan menggunakan whiteboard, tapi kita akan menggunakan yang namanya aplikasi yang namanya Mural di sini. Nah, di sini Mural. Sudah banyak orang tanya ya? Udah, tapi jadi ini nih, jadi kacau nih. Ya, nggak apa-apa. Memang ya nggak apa. Oke. Oke, sekarang kita bentar ya, kursornya jangan bergerak dulu ya. Saya hapus dulu satu persatu. Dulu satu persatu, oke. Mau di share screen aja, Mas? Mau di share screen aja? Share screen yang khusus itu. Yang ini saya share ya. Di share screen aja. Okay. Ini berarti langsung aja ya, langsung praktik ya? Ya, langsung praktik ke muralnya ini. Kita masuk ke muralnya. Berarti share screen aja, Mas. Oke. Oke, sudah masuk ya? Oke. Jadi untuk yang pertama kita lihat dulu peserta yang hadir berapa ini, Mas? 78. Ada 78 tapi nggak semuanya kayaknya sih. Oke, yang bawa laptop berapa orang yang bawa laptop kira-kira? 35 nih sekarang nih kelihatan. Oke, 35 cukup ya. Jadi yang pertama di empathize ini adalah kita kan mengumpulkan berbagai masalah. Jadi istilahnya unek-unek selama pembelajaran online ya? Ya, belajar online. Jadi silakan teman-teman di sini, kan ini udah punya kursor ya. Nanti ini empathize-nya jangan digeser-geser ini. Oke, teman-teman, ini mungkin kita perlu koordinasi dulu untuk supaya kompak ya. Karena ini kan praktiknya online nih, gitu ya. Oh, by mobile phone ini, Mas. Oh, oke, nggak apa-apa. Kalau mobile bisa. Jadi teman-teman nanti gesernya itu jangan geser boardnya, tapi nanti akan nulis kayak gitu. Jadi ini mohon bareng-bareng lah istilahnya kerjasamanya kayak gitu. Nah,
Oke Mas, lanjutin Mas. Oke. Saya hapus dulu. Oke. Jadi di advertise silahkan teman-teman yang bawa laptop di sini kan punya kesempatan untuk membuat note ya. Akan di luar kotak, idea di sini. Saya contohkan dulu ya. Ini kursor saya. Kursornya di mana ini? Nah ini. Di sini Iya. kalau bikin note. Dicontohin dulu. Oke. Yang Silakan lain ini nunggu dulu. klik 2 kali di luar area begini. Kemudian misalnya kita ketikkan masalah 1. Misal, bosen, cepet bosen gitu. Ya, ini kita ketikkan masalah 1 ya. Kemudian kita drag ke advertise. Nah, gini. Ini kita tunggu dulu. Nah, itu. Kursornya banyak sekali ya. Nggak apa-apa. Ini Oke. Nah, jadi sekarang teman-teman yang udah punya laptop, silahkan tuliskan unek-unek teman-teman selama pembelajaran online. Satu saja, ya, satu saja. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk menuliskan unek-unek. Nah, silakan ya, silakan. ya silakan. Yang lain unek-uneknya masalah pembelajaran online dituliskan. Ya. Oke, kita lihat ya. Oke, mungkin ini saya hapus dulu ini, biar gak ganggu ini. Nah ini, nah dah. Yang area ini kita kok itu jadi bosen? Ya, dah. Oh iya. Oh jadi nanti kita framekan setelah dia pada nulis semua gitu Mas ya? Iya betul. Oke. Ya misalkan aku juga nulis lah ya, nulis ya, masalah. Silakan nulis. Mana ya? Nah, inilah seru. Masalah pembelajaran online. Ya, silakan. Di unek-uneknya ditulisin semua. Apa namanya? Kalau aku sendiri kurang produktif. Saya juga nulis ini ya, saya juga nulis. Pak ini apa ini? Lucu nih bisa jadi materi dan nggak marah pula ini. Iya, emang kita having fun dengan design thinking ya. Jadi sebenarnya kalau design thinking pakai project board, kemudian pakai kertas sticky note itu, kita bisa having fun beneran gitu loh. Jadi kita bisa ketawa-ketawa. Jadi di ruangan yang khusus untuk ideate kayak untuk design thinking dan sebagainya itu nggak ada pressure sama sekali, beneran. Oh, 42 online nih. Oke, silakan. Silakan pada ini nulis masalahnya, jangan nyepam ya. Kita saling kerjasama aja guys, yang peserta dan fasilitator kita biar enak lah kayak gitu nanti hasilnya. Yang udah nulis ini tak kita ke sini ya biar kelihatan ya. Iya betul Mas. Koneksi. Anggap aja ini papan board ya, anggap aja papan board. Ini anggap aja whiteboard nih. Iya betul, whiteboard. Oke, ngantuk, sinyal bleret. Oke, lagi apa ini? Kok kecil banget ini apa ini? Oh di display non apa ini? Nulisnya yang benar dong. Ini ada di title juga nih. Dihapus-hapus aja Mas. Ya, oke, biar bersih. Koneksi, oke, lagi. Kita masih punya waktu berapa ini? Oke, ketiduran. Ini nggak ada yang nulis lagi? Masih kayaknya Mas. Ya, yang lain ditunggu. Ya, yang lain. Cara nulisnya bisa ya, klik kanan aja. Klik kanan ada add sticky note itu. Nah, nanti tinggal ditulis. Saya murid, entah kenapa lebih enak belajar mandiri lewat Udemy, Udacity, Decoding, dan lain-lain. Wes. Siswi apa ini? Oke. Mood susah diatur. Kok bisa? Kadang mager.
Ini saya hapus ya, lucu nih jadi pemateri. Yuk, pada nulis, seru nih. Oke. Ini saya hapusin ini. Sulit untuk praktek mengajar antara audiens dan guru nggak tersampaikan. Betul juga. Betul. Betul juga. Kendalanya kita belajar online. Iya. Kecil banget apa ini? Kota. Aing mepet. Oke. Siswa sulit untuk dikendalikan karena tidak tatap muka. Oke. Behavior berarti ya. Kuliah diganti penugasan, pelajaran tidak maksimal kalau online. Oke, 20 detik lagi. Ini sebenarnya boardnya masih luas loh, tapi kok iya, luas banget ini. Ini luas banget. Nah, ini. Di zoom out ya. Itu masih luas tuh. Nah, ini saya zoom out nih, luas banget ini. Kayaknya perlu tambahan waktu dikit, Mas. Oke. Belum tahu zoom out-nya tadi mungkin. Oke, 1 menit. Nah, 1 menit. Berarti ya fokus jangan gede-gede, Mas. Ini apa namanya? Kayaknya ini sebagai beneran ini. Berarti susah fokus. Oke. Cukup atau masih ada? Coba yang suaranya nggak apa-apa diaktifkan. Konsisten, kelas matam kuburan, oke. Yang udah tulis silakan kursornya digeser ke kiri yang bagian abu-abu itu biar apa namanya nggak ganggu yang penulis. Nah. Oke, nah di situ benar. Oke. Yang udah di pinggir. Kita di pinggir saling inilah kerjasama gitulah biar enak. Kayaknya udah banyak nih ya, lumayan ya. Udah banyak ini, udah banyak. Oke, cukup lah ya. Cukup ya, oke. Cukup. Oke, silakan sekarang bisa bantu saya untuk bersihin ininya, Mas. Yang apa? Yang kosong ini dibersihin dulu. Oke. Yang lain tolong kerjasamanya jangan nulis lagi dulu ya. Ya. Oke. Oke. Udah bisa dikelompokkan ya, Mas ya? Oke, sudah. Nah, jadi di design thinking itu setelah proses empathize itu ada satu subproses lagi yang namanya clustering, ya. Jadi clustering itu adalah mengelompokkan masalah-masalah yang dalam tanda kutip identik ya, sebelum kita jadikan kita definekan. Jadi sebelum kita definisikan masalah tersebut. Nah, jadi silakan bisa bantu saya. Bantu saya, ya Mas bantu saya untuk mengcluster ya. Jadi mengcluster masalah-masalah yang mirip, kemudian kita nanti definisikan. Oke, gini, yang peserta, teman-teman peserta, mohon bantuannya untuk apa namanya? Gerak dulu. Jangan bergerak dulu. Nah, akan kita clustering ya. Kita clustering nih, soalnya kalau misalkan dari peserta kan nanti takutnya heboh kan pada geser-geser. Kita coba clustering, yang lain mohon kerjasamanya jangan digerakkan dulu gitu. Oke. Nah, ini saya sambil bacain ya. Siswa sulit untuk dikendalikan karena tidak tatap muka. Berarti ini coba jadi cluster ya. Ya, itu dulu. Siswa kurang reaktif dan banyak ketiduran. Nah, itu satu cluster kayaknya ya? Iya, satu cluster. Karena dia apa sama-sama behavior ya, behaviornya ya. Oke. Kemudian ada siswa tidak fokus, materi tidak masuk. Itu apa tuh? Tidak fokus, disendirikan dulu. Oh, sendirikan dulu ya? Ya, sendirikan dulu, oke. Kelamaan lihat layar, jadi ngantuk. Sendiriin dulu, ngantuk ya. Nah, ini nggak paham materi, masuk ke siswa tidak fokus nih, ya kan? Sulit paham materi, nggak fokus. Masuk lah itu. Ketiduran ini kelamaan diantarkan jadi ngantuk. Ketiduran berarti ngantuk ini, ya? Ngantuk. Siswa banyak yang tidur, nah ini juga, ya kan? Waktu kerja bertambah. Sendiriin dulu. Oke. Mood susah diatur.
Musah diatur behavior, masuk behavior. Behavior ya. Ya. Siswa ganjen, apa ini? Itu Behavior ya. ya, behavior itu. Behavior. Terus ada koneksi, itu fasilitas ya Mas ya? Ya, Media ya. sendirikan dulu. Ya. Terus perhatian. Perhatian ini yang Fokus. tidak fokus ini. Oke. Berarti rata-rata kayaknya tidak fokus ya? Ya, nanti kita define kan, setelah ini kita define. Oke. Sinyal blurred. Koneksi. Apa ini? Kadang suka mager. Mager itu ini ya. Mas gerak. Mager itu mana tadi ya? Ini diaturnya. Oh iya, ini ya. Masih Oke. banyak nih. Masih banyak. Koneksi internet belum rata. Nah, ke sini. Absen, cus, igian, behavior nih. Ini sendirian dulu. Itu dari iya. gurunya itu. Dari gurunya sama muridnya itu, beda lagi itu. Pelajaran tidak maksimal kalau kelas online. Ini Sendiri, berarti ke mana ini? Ini. Ke siswa tidak fokus nih atau Oh iya, sepertinya situ. Oke. Kuliah diganti penugasan. Oh, ada. Ini beda lagi ya. Ngantuk masuk ke sini ya. Kenapa ini? Bosen. Nah ini ngantuk. Bosan. Terus oh, iya. nggak fokus ke sini. Nah ini nggak fokus. Ini apa ini masalah satu? Terus udah lemas karena tubuh kurang ini ke sini. Kelas macam kuburan, sepi. Sendirikan. Kangen praktikum sendiri. Mas, laptop saya ngelak. Itu internet kayaknya. Internet ya, oke. Soalnya kan dia fasilitas. Sudah konsisten maksudnya? Ya sendirian aja itu. Sendirian ya, oke. Dosen macam mendongeng. Mana? Ada. Oke, ini klaster-klasternya. Oke. Jadi ini yang saya sendiriin ini yang istilahnya nggak punya teman ini ya. Oke. Nah, ini kuliah diganti penugasan masuk di mana ini? Kira-kira ini? Itu kayaknya sendiri dia. Sendiri ya. Jadi karena media itu sebenarnya. waktu kerja bertambah. Oke, ini sendiri. Oke, sekarang setelah kita melakukan empathize dan melakukan clustering, kita ada 4 masalah besar ya. Yang pertama itu behavior siswa selama mereka melakukan pembelajaran online. Itu. Kemudian yang kedua ya ngantuk, terus bikin bosen gitu kan ya. Terus yang ketiga, nah materi susah masuk karena susah fokus ya kan di sini. Terus yang keempat itu adalah fasilitas belum merata. Oke. Nah, jadi mungkin bisa kita bikin lagi di sini define ya. Kita masuk ke define. Jadi di sini ada define. Terus kita ini ada add sticky note. Ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama tadi masalahnya tentang behavior siswa selama kelas online. Itu misalnya. Oke. Kemudian yang kedua adalah ini saya paste aja. Yang kedua adalah mengantuk, tidur, membosankan. Ya, membosankan lah. Ya. Kemudian ini satu lagi. Oke. Susah fokus. Materi susah masuk. Ya. Oke. Terus yang keempat, fasilitas tidak merata. Ya, fasilitas tidak merata. Oke, nah kita punya 4 masalah yang sudah didefinisikan. Nah sekarang kita akan melakukan polling, ya kita akan melakukan polling. Jadi cara melakukan polling, bentar di sini sepertinya sih ada fitur polling, saya lupa. Nah, fitur polling. Oh sepertinya ini yang free kayaknya ini ya. Icon, save and connection, text, image. Oke. Jadi cara melakukan polling. Bentar. Nah, ini ada yang hilang. Cara melakukan polling silahkan dari teman-teman bikin satu sticky note kecil seperti ini.
Nah, ini kita kecilkan saja, dikecilkan seperti ini. Kemudian langsung ditempelkan di sebelahnya. Seperti ini. Itu kayaknya perlu berjarak, Mas, biar agak ini. Iya, saya bikin berdiri aja. Nah, ya. oke. Nah, nanti sebelah kanan ya polinya ya. Sebelah kanan. Nah, jadi silakan bikin bikin satu kertas sticky note kecil, kemudian pull ke 4 masalah ini. Jadi nanti kita akan hitung mana masalah yang bisa kita selesaikan terlebih dahulu. Oke, waktunya untuk pull berapa menit? 2 menit atau 1 menit? 2 menit lah, 2 menit. 2 menit, oke, start timer ya. Oke. Silakan pulling dimulai. Bebas warnanya apapun. Ya, silahkan berkreasi. Warnanya bisa diganti macam-macam kok. Yang penting pada ini pollingnya agak merata lah gitu biar enak. Jangan merata. Maksudnya ininya apa nyusunnya agak kelihatan biar rata. Nyusunnya ya, bukan jumlahnya. Bukan jumlahnya. Satu orang satu polling ya. Boleh pakai lingkaran, boleh pakai kotak, silakan. Satu orang satu polling, jangan banyak-banyak. Biasanya kita kalau menggunakan whiteboard itu nanti kita menggunakan kertas stiker yang bulat-bulat itu loh. Oh iya, bulat-bulat ya. Nanti kita tempel-tempel di sticky note-nya itu. Jadi nanti kita itu hitung. Berarti ini kita akan memutuskan mana masalah yang akan jadi prioritas gitu ya? Iya, betul sekali. Oke, jadi nanti kita akan ideat apa yang seharusnya mungkin bisa jadi solusi gitu ya Mas ya? Betul sekali. Oke, mantul ini. Kalau yang baru skripsian nih, jadi yang di sebelumnya itu kan masuk ke latar belakang masalah. Wah, masalahnya banyak banget. Nah, kemudian yang kedua define itu adalah rumusan masalah. Nah, iya, rumusan masalah ya. Masalah. Nanti setelah di define itu kan kita ideate. Nah, ideate-nya itu adalah masalah kan yang solusi yang kan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Betul. Nah, jadi ini untuk yang skripsian bisa dipakai design thinking. Enak. Betul. Nanti ini bisa diimplementasi ya di sekolah-sekolah gitu ya. Betul sekali. Walaupun online atau offline ini tetap bisa sih kayaknya. Iya, betul sekali. Cuman butuh leadership ya kan, terus sama fasilitatornya aja. Fasilitatornya itu. Oke, sepertinya ini udah mau selesai nih. Oke. Yang sudah silakan kursornya keluar lagi. Nah, kursornya dikeluarin lagi, guys. Oke, silahkan hitung ya. Bisa bantu tolong yang ngitung yang nomor 1 2. Oke. Saya ini hitung yang 3 4. Oke. Yang lain dikeluarin dulu kursornya biar gak ganggu. Wah. Ini bentar. Saya sign out sendiri. Oke, login. Nah, gimana Mas? Oke, kita hitung. Sudah masuk ya? Ini punya aku nggak bisa di ini sih. Sudah. Oke, sudah kan? Sudah. Oke, saya hitung yang bawah. 2, 3, 4. Ini kok nggak bisa sih yang besar ini? Numpuk apa ya? Bentar. Ada yang nutup ini ya? Di lock ya? Bentar. Ya anggap aja itu berapa lah? Dipisah-pisahin aja. Iya. Oke. Dah itu hitung 1 ya? Iya. Oke Mas, sip. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Di sini 20. Ini 11, 13, 14. 14 yang nomor 1. Oke, ini 20. Ini 2. Nomor 1, 14. Oke. Nomor yang ini 2. Terus yang ini, ini misahnya kan banyak ini. Ada yang putih juga ini. Aduh kok hilang? Kemana ini? Apa ini?
Ada yang bikin ini kayaknya. Oh iya, ada. Oke. Oke. Kita sebelum azan ya guys ya. Ini tadi berapa ya? 14 ya? 14. Oke. Oke, 14. ini berapa ini? Ini udah terpisah semua. 1, 2, 3, 4, ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, oke. 18, oke. Kopi 18. Jadi, nah, kita sekarang udah tahu masalah yang kita prioritaskan untuk selesaikan adalah yang masalah mengantuk, tidur, membosankan. Nah, sekarang kita geser ke bawah lagi. Wih, kok ini sering error nih koneksinya sekarang? Nah, ini udah bisa punya. Ya. Oke. Nah, sekarang yang ke bawah saya kasih dulu itu adalah idiot. Nah, idiot ini hampir sama dengan proses empathize ya. Jadi silahkan di idiot ini teman-teman bikin satu sticky note lagi, kemudian bebas ya. Ide kalian untuk menyelesaikan masalah mengantuk, tidur, dan membosankan. Kira-kira apa yang bisa diselesaikan? Ya, silakan. Khusus yang nomor 20 itu ya? Khusus yang ini, yang mengantuk, tidur, membosankan ini. Oke, yuk guys, kita selesaikan. Kita selesaikan. Mengantuk, waktunya bebas ya? 5 menit ya. Ini idenya bebas ya, idenya ya? Bebas. Mau mabar atau apa gitu. Terus minum kopi misalkan. Ya bebas. Terus guru yang interaktif misalkan. Nah, note-nya dikasih di bagian idiot ya, yang sudah saya bikin itu. Saya besarkan di bawah ya, di bawah. Di bawah. Di bawah ada idiot. Jangan gede-gede, kasihan yang lain. Dikecilin Mas, itunya Mas. Kecil-kecil aja ya, guys, bikin ininya. Bikin kartnya kecil-kecil aja. Biar enggak ini. Game interaktif. Oke. Masih 3 menit, 3 menitan. Terlalu lama nggak sih kita waktunya? Enggak sih, enggak. Oke, nggak apa-apa lah ya. Oke, mabar, game interaktif. Ini nanti dari hasil pembahasan kayak gini akan di-share tadi hasil-hasilnya, terus teman-teman ya bisa siapa tahu punya oh ini solusinya bagus gitu, nanti bisa diimplementasikan. Mempersiapkan yang harus disiapkan selama, oke. Sudah semua? Istirahat yang cukup, ice breaking, jaringan yang stabil, dengar podcast, komitmen dari awal dong, minum kopi. Untuk guru bisa pakai metode pembelajaran yang apa ini? Nggak kelihatan. Itu yang sebelahnya dengar podcast kosong itu kayaknya ketumpuk deh, Mas. Mana? Yang dengar podcast sebelah kirinya. Yang ini ya? Itu ada poinnya tadi, tapi ketumpuk, nggak bisa digeser. Ini, ya. Oke. Nah, itu. Liputan 2 arah, oke, keren ini. Asikin aja, bro. Berarti semuanya menyerah ini, asikin aja. Tapi kayaknya kalau misalkan kita pakai online board ini seru sih ya. Bisa salah satunya mungkin solusinya ini deh. Aku kasih solusi itu deh. Menyelesaikan masalah nih. Iya. Bisa pakai design thinking nih gitu. Udah semua ini? Kayaknya kok udah sepi. Oh, masih ada yang nulis.
Minum kopi. Ini apa minum? Minum. Oke. Kayaknya udah sih ya. Ya. Oke. Oke. Jari? Ininya, mousepad kursornya. Clusternya yang udah tolong diminggirin dulu. Sekarang kita akan clustering lagi. Clustering terakhir, kemudian kita voting lagi untuk menentukan ide yang terbaik. Oke. Siap. Ya, oke, sekarang kita cluster. Saya bantu, tolong dibantu ya. Siap. Yang lain bisa nonton dulu. Minum kopi, minum sama. Nah, ini satu, oke. Ini minum. Oke. Ini apa aja, Mas? Minum. Oke. Bisa menggunakan design thinking board. Oke. Berarti ini apa namanya? Peralatan, utility. Kesepakatan untuk melaksanakan kelas waktu bla bla bla. Sendiri dulu ya. Oke. Variasi media, oke, dibuat game ini sama. Game interaktif, oke, menggunakan media interaktif, oke, ini satu. Dengerin musik, podcast sama ya. Guru metode pembelajaran yang melibatkan metode mana tadi ada? Sering-sering nyapa mahasiswa, murid, jangan muncul bahas tugas, bisa pembahasan dulu. Nah, ini bagus nih. Interaksi berarti ini interaksi nih. Ini interaksi ya? Di mana? Ya? Oke, di situ aja, oke. Nah, interaksi, oke. Mabar sebelum sudah siswa diajak berpikir. Peningkatan guru. Oke. Ketawa. Hati ketawa ini interaksi, Mas. Interaksi kayaknya itu. Interaksi ya? Oke. Interaksi. Asikin aja itu kayaknya interaksi. Ice breaking interaksi. Interaksinya di mana tadi interaksi? Ini. Nah. Siswa diajak berpikir juga. Kayaknya interaksi nih. Interaksi, oke. Jaringannya stabil itu nganu ya. Ini sendiri ya. Belum ada soalnya. Istirahat yang cukup sendiri ya. Sendiri. Mabar ini apa ini? Sendiri aja, sendiri. Sendiri ya. Oke. Ini aku taruh sini aja biar enggak ini. Oke. Oke. Jadi sekarang ada berapa klaster ini? Minum. Ini mau dipakai enggak ini? Minum ini kan cuma 2 nih. Kayaknya enggak itu, enggak dipakai. Okay. Berarti ini sekarang ini ada yang banyak aja ya. Berarti ada 3 klaster. Berarti cuma ada 2. Iya. Ada 2 cuman ya. Itu metode itu kayaknya lebih ini sih. 2 itu oke sih kayaknya. Walaupun 2 itu. 4 jadinya, Mas. Dimasukin ya? Masukin aja. Musik sama metode. Oke, saya masukin ya. Oke, dimasukin. Terus sama? Udah? Yang musik. Oke. Oke, jadi sekarang kita masuk ke terakhir. Oh, jadi itu musik itu media kali ya? Masuk media, Mas. Yang mana? Dengerin musik sama itu masuk media, itu variasi media. Boleh. Iya. Oke, sekarang voting. Oke, saya bikin dulu. Jadi ide-ide. Jadi yang pertama itu interaksi ya. Interaksi guru murid. Ini nanti digeser aja bisa nggak ya? Bisa, geser aja. Ini saya bikin ini dulu. Tapi nggak bisa di grup gitu ya, Mas? Nanti dia geser, boardnya tergeser. Oh iya. Lanjut. Oke, saya bikinnya dulu. 2, 3. Oke. Metode pengajaran. Kemudian apa ini? Media. Kayaknya udah deh, cuma 3 deh. 3 ya? Musik juga itu. Terakhir teman-teman. Oke, jadi silakan untuk melakukan vote untuk ide yang sudah ada 3 ide ya. Jadi silakan teman-teman untuk melakukan vote sekali lagi.
untuk menentukan ide terbaik. Nah, ide terbaik ini adalah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah pembelajaran online. Oke. Silahkan, bisa dimulai. Untuk vote-nya. 2 menit ya. Oke. Yuk, yang lain yuk, pada vote yuk. Yuk, 1,5 menit lagi. Loh, ini kok ada yang ngapusin ya? Hah? Ada yang ngapusin? Itu jangan dihapusin dong. Udah yang vote. Oh, yang vote jangan dihapus, jangan dihapus. Jangan dihapusin. Ayo, pada vote. Ini kok malah dihapusin. Ayo, vote kayak yang tadi, yang di mana, yang di define. Yuk, 30 detik lagi. Oke. Udah lumayan banyak ya. Ya, 3, 2, 1, times up. Udah. Oke, selesai. Untuk vote-nya selesai. Ini dipinggirin ke sini, interaksi kayaknya ke situ. Oke, jadi yang interaksi totalnya ada 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini 11. 11 ya. Itu berapa? Yang interaksi bentar. Oke, 11. Terus yang bawah 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. 14, wah, berarti interaksi guru murid. 14 kan benar ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Oke. Jadi bisa kita lihat dari masalah pembelajaran online yang selama ini kita lakukan selama COVID-19, ternyata banyak yang memberikan istilahnya memberikan ide untuk masalahnya adalah interaksi guru murid. Nah, interaksi guru murid berarti ini kan bisa diperbaiki. Memang karena kalau pembelajaran online kan kita tahu biasanya memang keseringannya satu arah gitu ya, Mas ya. Betul, satu arah. Satu arah kan, berarti interaksi guru muridnya memang harus diperbaiki. Nah, setelah ide ini kan nanti ada prototype. Nah, di prototype ini nanti, untuk prototype ini nanti kita bisa bikin semacam program lah, atau draft lah, atau semacam apps lah, yang bisa untuk istilahnya mengimprove interaksi guru dan murid. Ya, misalnya dengan menggunakan board semacam ini. Jadi kan kalau gini kan interaksi guru dan muridnya kan langsung ya, langsung ketemu, langsung hanya bekerja bersama. Seperti itu sekali. Betul. Ada metode pengajaran juga ya? Iya, betul sekali. Oke, siap Mas. Nah, berarti sudah ya? Sudah, untuk prakteknya kita cukupkan. Kita kembali ke slide sebentar ya. Sebentar aja ya, ini terakhir. Oke. Mana ini? Kok nggak keluar itunya? Stop dulu itu di. Nah. Jadi untuk yang terakhir, jadi sebelum kita menyelesaikan sesi kita untuk hari ini,
yang tentang design thinking, silahkan teman-teman untuk membuka link itu, kuesioner itu. BTAS ya? Ya, itu 5 menit saja itu, kuesioner 5 menit. Paling cuma 2 menit. Kalau cepat cuma 2 menit. Silakan teman-teman buka dulu untuk menyelesaikan sesi design thinking sore ini. Setelah itu nanti silahkan teman-teman bisa apa ya? Ya selesai. Ya. Oke, mungkin gini, Mas Mil bisa ngasih closing statement aja, terus itu sambil dikerjakan nanti. Oke. Kalau closing statement sih saya nggak banyak-banyak ya. Jadi untuk design thinking itu fleksibel ya. Fleksibel, tidak ada tidak ada istilahnya tidak ada patokan yang istilahnya ngedeadlock kita untuk kita harus menggunakan ini, mencari langkah ini dengan menggunakan langkah ini, itu tidak ada. Soalnya design thinking itu fleksibel karena namanya juga mendesainkan ya. Tapi intinya yaitu tadi kita mengumpulkan orang, kemudian mengumpulkan ide-ide dari banyak orang, kita voting, terus kita clustering, kita tuliskan, kemudian kita tentukan solusi untuk permasalahan yang sedang kita hadapi. Itu saja. Jadi kita istilahnya mengetahui masalah dari masalah yang kita hadapi itu sendiri. Ya, betul sekali, Mas. Iya, betul sekali. Ya, terima kasih banyak, Mas Mil. Tapi mohon maaf, ini kita tidak ada sesi tanya jawab ya di forum yang sekarang. Nanti sesi tanya jawab bisa diteruskan di grup bagaimana? Nggak apa-apa ya? Iya, mungkin setelah sholat Isya mungkin ya. Nanti seluruh pertanyaan silakan ditaruh di grup aja semuanya. Nah, nanti kita akan bantu jawab-jawab kalau ada pertanyaan. Seluruh materi juga nanti akan di-share di situ. Oke. Gitu ya. Nah, yang penting ininya dulu, kuesionernya dulu, design thinking. Oh iya, kuesionernya mohon diisi ya, teman-teman. Kemudian untuk tadi membahas ini sedikit dari aku, tadi kan ada problem di interaksi guru-murid, metode pengajaran, dan media. Nah, kita di hari ini sebenarnya udah mirip-mirip, Mas. Apa yang kita rencanakan tuh ternyata beneran kan? Iya. Nah, di WeShare, sesi kedua itu ada hubungannya dengan ini. Pertama itu psikologi. Psikologi itu kan mungkin masuknya di interaksi guru dan murid ya. Iya, betul. Itu ada metode pengajaran. Metode pengajaran hari ini sudah dikenalkan ya, metode pengajaran. Betul. Kemudian media salah satunya ini juga yang ada di mural gitu kan. Kemudian besok ada LMS dan ada chatbot. Jadi sebenarnya kita ingin membicarakan solusi-solusi gitu, dan akhirnya beneran gitu kan, hampir semua orang berpikir gitu. Iya. Betul. Oke, sepertinya udah cukup ya. Oke. Oke, yang dari teman-teman peserta silakan mau ada closing statement atau apa, terima kasih dan sebagainya, disilahkan. Sambil kita silakan peserta open mic, nggak apa-apa, untuk terima kasih atau apa gitu. 317 kayaknya udah. Oh iya. Oh, udah masih 39 deh, masih 39. 46. Ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kalau gitu kita tutup aja. Mas Mil, makasih banyak ya. Iya. Nanti kita bisa lanjut lagi diskusi di grup aja misalkan. Oh, ini ada tambahan slide nih. Sudah, itu cuma itu aja. Oh iya. Nanti kalau mau menghubungi Mas Mil, silakan di Facebook itu ada Milstrike, kemudian Twitter Milstrike, Instagram juga sama, LinkedIn sama, GitHub sama, atau websitenya itu ada unjdevelopernetwork.com. Tuh. Ya. Oke, ini aku sambil dengerin mereka live, ngeliatin mereka live. Oke, terima kasih Mas Mil, terima kasih. Oke, ya. Oke, terima kasih. Materi juga di-share, di-share, semuanya di-share. Di slide materi, buku-bukunya saya share semua. Bisa langsung di-download aja. Sehat selalu semuanya, amin. Kita ketemu lagi besok ya. Oke.